Kemudian yang keempat, rukun puasa yang keempat adalah warabi ta'amudul qai walau balagha lam yaqtul shamu. Yang keempat adalah menahan diri, tidak menahan diri untuk tidak berusaha muntah. Jadi tidak berusaha untuk muntah. Maka kalau dia ini ternyata wala gaul qai, kalau dia ini ternyata muntah tapi memang terpaksa atau memang kondisi tertentu dia ini akhirnya muntah tanpa bisa ditahan lagi, maka ini pun juga tidak batal puasanya. Waladhi yuftiru bi'as-shaim asyratu asya akadua wa thaniya ma wasala amdan ilal jawf al-munfatih. Kemudian sesuatu yang membatalkan puasa, katakan puasanya shaim, puasanya orang yang puasa, ini ada 10. Yang pertama dan yang kedua adalah ma wasala amdan ilal jawf. Yang pertama dan yang kedua adalah sesuatu yang masuk secara sengaja pada lubang tubuh yang terbuka. Jadi sesuatu yang masuk pada lubang tubuh yang terbuka secara sengaja. Nah, lubang tubuh yang terbuka secara asal seperti mulut, hidung, telinga, bubul dan dubur. Ini lubang-lubang tubuh yang memang asli sejak awal ini memang terbuka. Maka sesuatu yang masuk di lubang-lubang tubuh yang terbuka ini maka bisa membatalkan puasa. Dan tentunya membatalkan puasa lewat lubang-lubang itu terbuka ini juga juga banyak tafsilan nantinya ya, banyak tafsilan. Yang dimaksudkan sesuatu ini adalah sesuatu yang ya secara mudah saja adalah istilah lain dalam kitab ini, istilah adalah ain. Sesuatu ini adalah sesuatu yang terlihat oleh mata, atau sesuatu ini yang bisa yang ada ini menimbulkan yang ada bekasnya, maka ini yang membatalkan puasa. Maka seperti rokok. Rokok ini juga membatalkan puasa karena bagaimanapun rokok ini ada ainnya, ada sesuatu yang bisa dilihat yaitu asapnya, dan juga rokok ini kadang-kadang ada bekasnya, ada bekas dari asap itu, ada seperti flek hitam ketika seseorang kena asap rokok, maka ini dianggap ain. Itu namanya sesuatu yang istilah di sini adalah ain, sesuatu yang bisa terlihat oleh mata dan itu membatalkan puasa. Kemudian lain kalau yang masuk pada lubang-lubang tubuh tadi adalah yang tidak terlihat oleh mata, seperti seseorang itu mencium aroma makanan atau mencium aroma minyak wangi, atau seseorang itu membuka mulutnya sehingga angin banyak yang masuk ke lubang mulutnya, ini juga tidak batal. Karena apa? Karena yang masuk di lubang tubuh yang terbuka ini bukan termasuk ain yang tidak terlihat oleh mata. Atau bahkan ada keterangan juga umpama ada orang lewat di jalan kemudian ada asap, mungkin ada seseorang membakar sampah atau membakar apapun, kemudian asapnya ini mengenai orang yang lewat, atau ada orang yang lewat kemudian debu yang terbawa oleh angin ini gak terhirup, umpama saja tanpa disengaja, maka ini tidak batal karena memang sulit dihindari. Di saat kita lewat di suatu jalan yang di situ ada asap dari sampah yang terbakar atau ada angin yang membawa debu, kita sulit untuk menghindari, maka itu tidak membatalkan puasa karena alasannya adalah sulit untuk menghindari. Kemudian ada keterangan juga
layak dulu sulurik al khalis atau min ma'dani jawfahu. Dan kita juga sering melihat atau sering kita ditanya bagaimana orang menelan ludahnya sendiri. Kalau orang menelan ludah sendiri ini tidak membatalkan puasa meskipun ludahnya itu sengaja dikumpulkan di mulut untuk ditelan. Ini nggak apa-apa selama ludah itu masih berada di tempat asalnya, yaitu di rongga mulut. Tapi kalau ludah sudah keluar dari tempat asalnya, maka ini baru membatalkan puasa seandainya ditelan. Umpamanya ludah sudah dikeluarkan terlebih dulu, ditaruh di suatu wadah umpama saja, kemudian ditelan meskipun itu ludahnya sendiri karena sudah keluar dari tempat asalnya, maka ini bisa membatalkan puasa. Kemudian juga orang yang menelan sesuatu dari sisa-sisa makanan, kadang mungkin malamnya saat sahur ini masih ada sisa makanan yang terselip di sela-sela gigi. Ini kemudian siang harinya sisa makanannya itu kemudian ikut tertelan. Kalau memang dia saat menelannya itu memang tidak ada unsur kesengajaan, karena mungkin silakan terbawa oleh ludah ikut tertelan, maka ini juga tidak batal. Begitu juga yang tidak membatalkan puasa meskipun ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, seperti orang seandainya wudhu umpama saja, orang wudhu kemudian ada saat berkumur atau mungkin saat mengambil air untuk membersihkan untuk hidung, kemudian air itu tertelan, air itu masuk langsung ke hidung yang bagian dalam, maka ini pun juga tidak batal kalau memang dia saat berkumur atau mengambil air untuk hidungnya itu tidak mubalaghah, tidak berlebihan dalam berkumurnya, ini tidak berlebihan, maka ini juga tidak batal puasanya. Juga tidak batal puasanya seandainya ada orang mandi, kemudian air ada mandi keramas ataupun mandi biasa, asal mandinya itu mandi yang diperintahkan, maka air yang masuk di lubang-lubang tubuh ini juga tidak batal puasanya. Seperti orang mau mandi Jumat, karena mandi Jumat ini disunahkan, maka seandainya seseorang yang akan mandi Jumat ini berangkat Jumat ini kok kemudian keramas atau menggujukan, airnya itu disiramkan mulai dari kepala, kemudian tanpa disengaja ada air yang masuk di lubang hidung atau di lubang telinga, maka ini pun juga tidak batal. Atau orang yang junub mandinya itu setelah subuh, kemudian dia ini mandinya juga keramas, maka seandainya ada air yang masuk ke lubang telinga, ini pun juga tidak batal puasanya. Karena apa? Karena mandi yang dia lakukan adalah mandi yang diperintahkan, baik itu hukumnya wajib ataupun hukumnya sunnah. Ada mandi yang sekedar orang itu biar terasa dingin, karena mungkin cuacanya agak panas, kemudian dia mandi agar terasa dingin tubuhnya, maka ini juga harus hati-hati, karena seandainya air dari air yang dibuat mandi itu masuk ke lubang hidung ataupun masuk ke lubang telinga, itu batal puasanya meskipun tidak disengaja. Karena apa? Karena mandi yang dia lakukan bukan mandi yang diperintahkan oleh agama. Kemudian watalis al-hutnah bagi tadi yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah sesuatu yang masuk pada lubang tubuh yang terbuka atau lubang tubuh yang tidak terbuka, tapi sesuatunya itu bisa mengobati sakitnya seseorang atau bisa menjadikan seseorang itu seperti makan, maka ini pun juga membatalkan puasa. Seperti memasukkan seperti infus itu kan benar memasukkan sesuatu bukan lewat
lubang yang terbuka dengan buat lubang tersendiri, tapi apa yang yang dimasukkan ini bisa menjadikan seseorang itu bertahan hidup dengan cairan itu, maka ini pun juga membatalkan puasa. Lain nanti kalau memang masukkan sesuatu bukan melalui lubang terbuka tapi tidak membawa efek pada bertahan hidup, seperti masukkan obat biasa lewat suntik, jarum suntik di pantat ataupun di lengan, maka kalau itu tidak membatalkan puasa, karena saat masukkan obat tidak melalui lubang yang asli terbuka tapi membuat lubang tersendiri. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa yang ketiga adalah al-hukna fi ahadis sabilain. Jadi memasukkan sesuatu atau memasukkan obat ini lewat jalan depan ataupun jalan belakang. Ini sama dengan yang atas, berarti memasukkan sesuatu pada lubang yang terbuka, ini pun juga membatalkan puasa. Kemudian yang keempat membatalkan puasa adalah al-qai amdan, sengaja muntah. Berarti ada usaha untuk muntah, maka ini membatalkan puasa, baik ada sebagian muntahannya yang kembali ke dalam perut ataupun tidak. Kalau memang sengaja muntah, ini batal. Lain kalau muntahnya nggak sengaja, maka ini tidak batal kalau memang tidak ada sisa-sisa muntahan yang kembali ke perut, maka ini